Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam perlindungannya Allah. Amin. Baik teman-teman kelas 5 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan matriks, yaitu mengenai operasi pada matriks. Nah, nanti operasi-operasi pada matriks di sini itu berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan nanti ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Baik, tanpa berlama-lama kita lanjutkan materi apa saja yang akan kita pelajari. Baik, sebelum kita mempelajari lebih dalam berkaitan dengan operasi pada matriks, ada satu hal pokok bahasan atau pokok materi yang perlu dipelajari, karena ini sebagai prasyarat dalam menentukan atau dalam mengoperasikan matriks, yaitu mengenai tentang kesamaan dua matriks. Nah, nanti bagaimana kesamaan dua matriks nanti akan sedikit kita sampaikan di video kali ini ya. Dan kemudian setelah kita mempelajari kesamaan dua matriks, nanti kita akan melanjutkan yaitu berkaitan dengan matriks, yaitu terkait dengan penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar pada matriks, perkalian dua matriks, serta transpos matriks. Nah, mungkin dari kelima bahasan ini ada sedikit perbedaan. Biasanya kalau operasi pada operasi bilangan biasa itu ada perkalian dan ada pembagian, sedangkan di sini ada perkalian dan ada transpos. Nah, transpos itu apa? Nah, nanti akan kita bahas juga ya di akhir pembelajaran kali ini. Nah, untuk transpos sendiri sebenarnya tidak masuk dalam operasi, hanya saja sedikit perubahan dalam matriks seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi utama kita, yaitu kesamaan dua matriks. Nah, di sini ada 4 macam matriks ya, ada 4 macam matriks, di mana yang kiri ini, dua matriks yang sebelah kiri ini memiliki kesamaan. Yang pertama, yang bagian atas di sini memiliki kesamaan apa? Di sini kita perhatikan ordonya ya, memiliki baris dan kolom yang sama. Kemudian di sini kita perhatikan juga setiap nilai dalam baris dan kolom itu juga memiliki nilai yang sama. Begitu juga dengan matriks yang di bawahnya ini ya. Di sini ada sedikit perbedaan ya, walaupun memiliki ordo yang sama tetapi di sini memiliki bentuk yang sedikit berbeda. Kalau yang sebelah kiri di sini ada angka 1, 2, 3, 4, sedangkan di sini bentuknya adalah 8 dikurangi 7, kemudian 2, kemudian akar 9, dan kemudian 2 akar 2. Nah, bentuk semacam ini itu tetap kita jadikan suatu matriks yang sama karena memiliki nilai yang sama. Jadi untuk kesamaan dua matriks di sini itu memiliki dua syarat, yaitu yang pertama memiliki ordo yang sama dan yang kedua memiliki nilai yang sama. Baik, hanya seperti itu terkait dengan kesamaan dua matriks. Intinya adalah matriks satu dengan matriks yang kedua adalah sama ya. Next, kita lanjutkan. Kita masuk ke penjumlahan matriks. Untuk penjumlahan matriks di sini ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, syarat utama dalam menentukan penjumlahan dalam matriks yaitu harus memiliki ordo yang sama ya. Jadi kalau misalkan ordo yang pertama itu 3 kali 2, maka untuk ordo yang mau dijumlahkan juga harus 3 kali 2. Kemudian untuk selanjutnya, menjumlahkan setiap entry nilai pada letak yang sama. Jadi bisa diperhatikan contoh berikut ya. Min 2 ditambahkan dengan 1, 4 ditambahkan dengan 3, 3 ditambahkan dengan 0, min 5 ditambahkan dengan min 2, sehingga hasilnya menjadi seperti ini, 1, 3, 7, min 7 ya. Insya Allah tidak akan banyak masalah terkait dengan penjumlahan matriks.
Kita lanjutkan ke pengurangan matriks. Nah, untuk pengurangan matriks memiliki syarat yang sama, yaitu harus memiliki ordo yang sama, dan kemudian yang kedua mengurangkan setiap entry pada letak yang sama ya. Contohnya seperti ini ya, tidak ada perbedaan dengan penjumlahan matriks ya. Baik, selanjutnya untuk perkalian skalar matriks. Nah, nanti di perkalian pada matriks nanti di sini ada dua bentuk, yaitu perkalian skalar dan perkalian dua matriks. Untuk perkalian skalar nanti bentuknya seperti ini ya, tidak memiliki syarat khusus dalam mengoperasikan dan mengalihkan setiap entry nilai dengan nilai skalarnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini nilai skalarnya itu adalah 2. Jadi 2 di sini itu merupakan angka bebas, atau kalau misalkan di dalam suatu bentuk aljabar, min 2 di sini itu kita sebut sebagai konstantanya ya, dimana matriks ini merupakan variabel dan min 2 di sini kita sebut sebagai konstantanya. Jadi nanti untuk bentuk pengoperasiannya adalah min 2 ini dikalikan oleh setiap anggota di dalam matriks. Bentuknya seperti ini, dan kita hasilnya adalah yang ada di bawah ini, yaitu min 4, min 6, 8, 4, 6, dan 2. Baik, begitu teman-teman terkait dengan perkalian skalar matriks ya. Kemudian selanjutnya perkalian dua matriks. Nah, untuk perkalian dua matriks di sini ada sedikit perbedaan ya dengan operasi-operasi sebelumnya ya, terkait ada perbedaan, dan ini perbedaannya sangat berbeda sekali dengan pengoperasian biasa. Kalau penjumlahan dan pengurangan serta perkalian skalar tadi cukup mengoperasikan dengan bilangan yang sebelumnya kan, seperti itu. Sedangkan di sini untuk perkalian dua matriks di sini ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika suatu matriks itu berbentuk persegi, maka harus memiliki ordo yang sama ya. Jadi matriks itu kalau misalkan memiliki ordo yang sama, wajib dia persegi ya. Berarti di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa matriks perkalian dua matriks di sini tidak harus memiliki ordo yang sama kan, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, jika matriks A dikalikan dengan matriks B maka berlaku. Nah, di sini jumlah baris matriks A itu harus sama dengan jumlah kolom matriks B ya. Dan begitu juga sebaliknya, jika matriks B dikalikan dengan matriks A maka berlaku jumlah matriks B ya, jumlah baris pada matriks B itu nih jumlahnya harus sesuai dengan jumlah kolom matriks pada A ya. Mungkin ada sedikit kebingungan ya di sini ya. Oke, nanti untuk penjelasannya nanti bisa dibaca pada materi ya. Nanti di sana sudah saya sampaikan secara detail bagaimana cara mengalihkan dua matriks. Kemudian di sini untuk konsepnya ya, mengalihkan dengan konsep baris matriks 1 dikalikan dengan kolom matriks 2. Nah, baik, nanti akan saya jelaskan di materi ya. Nanti insya Allah di sana akan lebih jelas. Kemudian yang terakhir di sini adalah transpose matriks. Terkait dengan transpose matriks di sini tidak memiliki syarat khusus dalam mengoperasikan, dan di sini konsep dari transpose matriks itu sendiri hanya merubah baris menjadi kolom dan merubah kolom menjadi baris. Nah, ini nanti juga akan saya sampaikan. Ini untuk transpose ini insya Allah tidak akan ada masalah ya. Baik, itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan operasi pada matriks. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila saya dalam menyampaikan banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.